Halo semuanya, saya Gede Sudanta Netankuru dengan NIM 1202170133 dari kelas SI 4106 akan menjelaskan mengenai dashboard report pada studi kasus persebaran COVID-19 Provinsi Bali untuk memenuhi tugas data warehouse dan business intelligence remedial CLO 3. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Salah satu permasalahan yang dihadapi organisasi kesehatan yaitu dalam menganalisis kondisi dan persebaran kasus COVID-19 yang setiap harinya ada perkembangan dikarenakan berbagai faktor, serta kurangnya penyajian informasi yang dapat disajikan secara dinamis dan lintas waktu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakfokusan dalam menganalisa data, serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat membantu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan media untuk menyajikan informasi yang kemudian menjadi pengetahuan, serta pengambilan keputusan dengan efektif dan efisien. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan visualisasi data, yaitu menggunakan dashboard. Dashboard adalah sebuah alat yang memberikan tampilan antarmuka visual yang dapat mengkonsolidasikan dan menyajikan informasi penting untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Berikut merupakan beberapa karakteristik dashboard. Yang pertama, mengkomunikasikan strategi. Mengkomunikasikan strategi dan tujuan yang dibuat oleh eksekutif kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peran dan levelnya dalam organisasi. Yang kedua, memonitor dan menyesuaikan pelaksanaan strategi, yaitu memungkinkan eksekutif untuk mengidentifikasi permasalahan kritis dan membuat strategi untuk mengatasinya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak dengan menggunakan grafik, simbol, bagan, dan warna yang memudahkan penggunaan dalam memahami dan mempersepsi informasi secara benar. Kemudian, selanjutnya memonitor dan menyesuaikan pelaksanaan strategi, itu memungkinkan eksekutif untuk mengidentifikasi permasalahan kritis dan membuat strategi untuk mengatasinya. Kemudian yang terakhir yaitu menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak. Itu menyajikan informasi menggunakan grafik, simbol, bagan, dan warna yang memudahkan penggunaan dalam memahami dan mempersepsi informasi secara benar. Dan kita masuk ke jenis-jenis dashboard. Ada operational dashboard, tactical dashboard, dan strategic dashboard. Operational dashboard sendiri berfungsi untuk memberikan informasi secara dinamis dan real-time dalam hal yang direspon dengan cepat, serta berfokus pada monitoring aktivitas yang berubah secara konstan. Kemudian yang kedua ada tactical dashboard yang berfungsi untuk memberi informasi untuk analisis penyebab suatu kejadian, serta proses analisis untuk menemukan penyebab dari suatu kondisi tertentu yang tidak memerlukan data real-time. Kemudian strategic dashboard itu berfungsi untuk memberikan informasi untuk membuat keputusan, arahan, dan pencapaian tujuan strategis yang berfokus pada pengukuran kinerja high level dan pencapaian tujuan strategis organisasi. Selanjutnya, ada dua prinsip utama dalam penyajian dashboard. Yang pertama, bentuk penyajian harus mewakili tiap jenis informasi dalam dashboard. Yang kedua, harus mampu untuk mengakomodasi tujuan walaupun diubah ukurannya menjadi lebih besar atau kecil. Kemudian, 6 kategori penyajian dashboard. Yang pertama ada grafik, 2 icon, drawing object, organizer, teks, dan gambar. Oke, kita bahas yang pertama grafik. Secara umum, tipe data pada dashboard yaitu data kuantitatif atau berisi angka yang dapat disajikan dalam bentuk dashboard. Grafik, maksud saya. Beberapa macam grafik pada dashboard. Yang pertama, ada bullet graph atau grafik peluru. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada bar chart atau grafik batang. Bentuknya bisa dilihat seperti ini. Dan ada line graph dan kombinasi atau grafik garis dan kombinasinya. Seperti dilihat ada di sini grafik garis serta grafik kombinasi batang dan garis. Kemudian sini ada scatter plot. Dan kemudian ada tree maps seperti ini. Oke,
Kategori yang kedua ada icon, yaitu gambar sederhana yang berfungsi untuk mengkomunikasikan suatu fungsi sederhana. Yang beberapa jenis icon yang biasa digunakan, yang pertama ada alert, yaitu icon peringatan untuk menarik perhatian pengamat pada suatu informasi. Biasanya ada perubahan warna, ukuran, ataupun bentuk. Dan icon up and down, itu icon yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai perubahan, yang digunakan biasanya pada perubahan laporan keuangan, pada saat naik dan turunnya seperti itu. Kemudian ada on off, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan suatu item dengan yang lainnya. Seperti misalkan menandakan alat atau mesin yang aktif atau tidak. Kemudian ada drawing object atau objek bergambar, yaitu menyajikan informasi menggunakan beberapa tipe terstruktur dalam dashboard. Dan ada organizer. Sini dalam dashboard biasanya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada tabel, penyajian informasi dalam bentuk baris dan kolom seperti kita tahu, dan peta spasial yang penyajian informasinya berbentuk peta geografis. Kemudian small multiples, yaitu tipe penyajian informasinya tabular yang biasanya terdiri dari satu baris dengan beberapa kolom atau grafik. Dan ada teks, yang seperti kita tahu, teks adalah kalimat atau kata untuk memberikan penjelasan atau label. Kemudian gambar, itu menampilkan sebuah kondisi seperti wajah, ruang, dan lainnya yang diperlukan. Kemudian implementasi dalam pembuatan dashboard. Ada beberapa langkah-langkah yang saya gunakan untuk membuat dashboard COVID-19 ini, yaitu yang pertama, saya menentukan dataset yang ingin digunakan, yaitu saat ini berasal dari website sintaristekbrain.go.id, yaitu dengan judul COVID-19 di Indonesia @kawalcovid19. Datanya per tanggal 20 Juni 2021. Dan yang kedua, melakukan pembersihan data yang ingin digunakan. Jadi di dalam dataset itu terlihat masih sangat banyak data, jadi terlihat membingungkan, jadi dilakukan pembersihan data atau memilih data yang benar-benar ingin dipakai. Dalam kasus ini, pada dashboard nantinya saya memakai data kasus per provinsi. Berikut gambar dataset yang saya gunakan. Dan di sini setelah saya memilih pembersihan data yang benar-benar saya ingin masukkan di dashboard. Dan sebelum membuat dashboard secara high fidelity, saya membuat dengan low fidelity pada kertas. Yang keempat, memasukkan dataset pada tools high fidelity. Di sini toolsnya adalah Google Data Studio. Jadi bentuknya seperti ini. Google Data Studio sendiri merupakan produk dari Google untuk membuat dashboard. Kemudian ada yang kelima, yaitu menentukan visualisasi data menggunakan grafik, tabel, atau yang diinginkan pada Data Studio. Kemudian berikut adalah hasil dari dashboard yang saya buat dengan judul Peta Sebaran COVID-19 di Provinsi Bali. Sini ada 6 grafik atau chart dan chart yang saya buat yang utama. Yang pertama ada tabel total kasus terkonfirmasi per provinsi di Indonesia, dan ada pie chart total kesembuhan terkonfirmasi per provinsi di Indonesia, dan ada diagram batang perbandingan total kasus kematian dan kesembuhan di Provinsi Bali. Kemudian ada perbandingan total kasus terkonfirmasi, kemudian ada perbandingan total kesembuhan, kemudian ada perbandingan total kematian, yang masing-masing dari itu adalah perbandingan dari total di Indonesia dan Provinsi Bali sendiri. Ya, secara garis besar, dashboard yang saya buat memiliki tujuan untuk dapat menganalisis angka kasus kesembuhan dan kematian dari data COVID-19 di Indonesia, khususnya Provinsi Bali. Yang secara kasat mata, visualisasi data yang di dalam dashboard tadi yang ditampilkan mulai dari warna, kemudian grafik, icon, dan tema tidak terlalu membuat pembaca bingung gitu. Dan pada beberapa grafik juga sudah jelas, misalkan pada tabel kasus terkonfirmasi terdapat gradasi warna merah, di mana yang semakin pekat warna itu merupakan semakin tinggi angka kasusnya, seperti itu. Berikut penjelasannya. Yang pertama tadi tabel total kasus terkonfirmasi per provinsi itu disajikan untuk menganalisis data kasus COVID-19 di masing-masing provinsi di Indonesia secara umum. Kemudian ada pie chart total kesembuhan per provinsi. Ini disajikan untuk menganalisis total kesembuhan pasien COVID-19 di masing-masing provinsi secara umum. Dan ada diagram batang kombinasi perbandingan total kasus kematian,
kesembuhan di Provinsi Bali yang disajikan untuk menganalisis angka statistik masing-masing kasus, mana di Provinsi Bali ada 48.345 kasus dan ada 1.535 kematian dan kesembuhan 46.106 di Provinsi Bali. Dan ada KAR atau kartu perbandingan total kasus terkonfirmasi yang disajikan untuk membandingkan total kasus yang ada di Indonesia, yaitu 1.989.909 kasus yang dibandingkan dengan di Provinsi Bali yaitu 48.345 kasus terkonfirmasi beserta pertambahannya di masing-masing per tanggal 20 Juni 2021. Dan ada lagi KAR atau kartu perbandingan total kasus kesembuhan yang disajikan untuk membandingkan total pasien yang sembuh yang ada di Indonesia, yaitu 1.792.528 kesembuhan yang dibandingkan dengan Provinsi Bali 46.106 kesembuhan. Dan ada kartu perbandingan total kasus kematian yang disajikan untuk membandingkan total pasien yang meninggal, itu 54.662 kematian yang ada di seluruh Indonesia dengan Provinsi Bali yaitu 1.535 kematian. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan dan hasil dashboard yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan visualisasi data dapat mempermudah pembaca dalam mendapatkan informasi penting dengan efektif. Mengenai informasi yang ada dalam dashboard tadi dapat diketahui mengenai kasus COVID-19 di Indonesia khususnya di Bali itu mengalami kenaikan. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kesembuhan pasien juga ikut naik. Dengan dashboard peta sebaran COVID-19 di Provinsi Bali yang saya buat diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana cara efektif dan efisien untuk menanggulangi COVID-19 ini secara serius dari berbagai pihak. Dengan begitu kita juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat untuk dapat melindungi diri dan orang lain serta mengurangi penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.